Maka barang siapa yang meniti satu jalan, di jalan tersebut dia nuntut ilmu agama, ilmu syar'i, Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala karena dia faham halal haram. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, mana perintah, mana larangan, tahu dia karena belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita ingin mengambil faedah dari hadis pilihan Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis nomor ke-36. Tentunya ulun tidak membaca hadisnya secara keseluruhan, kan tapi ulun akan memotong di bagian yang ulun pandang penting untuk pertemuan kali ini saja. Disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Yang artinya adalah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu tersebut. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketentraman turun atas mereka, rahmat meliputi mereka,
para malaikat mengitari mereka, dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, kata beliau, kenali fadilah sebuah amal, niscaya kita akan lebih bersemangat untuk melaksanakan amal tersebut. Dan kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara tugas beliau yang begitu banyak, tugas beliau dan semua nabi dan rasul sebelum beliau tentunya banyak, tapi rata-rata sama. Salah satu di antaranya adalah at-tabsyiru wal indzar, memberikan kabar gembira akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, dan juga al-indzar, memberikan peringatan akan ngerinya azab Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Janji-janji Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya dan juga Allah dalam firman-Nya, semua kita pelajari demi kita memiliki amal hati pengharapan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Dan sebaliknya berkaitan dengan ancaman-ancaman Allah dalam firman-Nya, Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya akhirnya membuat amal hati takut kita akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan dua perkara ini harus disampaikan secara berimbang. Maka ketika kita mendapati di suatu kajian dua perkara ini disampaikan, yakinlah bahwasanya itulah metode dakwah Nabi dan Rasul. Ada kabar gembira yang disampaikan di majelis itu, ada juga ancaman yang disampaikan di majelis itu. Janji-janji membuat semua kita kemudian termotivasi untuk beramal, berharap akan pahala Allah Subhanahu wa taala, dan ancaman sebaliknya membuat kita takut, akhirnya kita berhenti atau bahkan mungkin ketika melakukannya berhenti dan keluar dari kemaksiatan yang kita lakukan. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan semua nabi dan rasul metodenya sama. Dan kalau kita perhatikan misalnya, ada satu agama, ada satu faham, ada satu sekte di luar sana, dan diajarkan di dalamnya dua perkara ini, ada janji, ada ancaman, ada surga, ada neraka, yakinlah bahwasanya jika ditelusuri agama itu, sekte itu, faham itu, mesti ada nabi di ujungnya. Karena itu metode dakwah Nabi dan Rasul. Tapi kalau kemudian yang disampaikan di dalamnya betul ada janji dan ancaman, tapi kemudian ada rukun iman yang tidak mereka imani, atau bahkan sub rukun iman yang tidak mereka imani, taulah kita kemudian ada penyimpangan pada majelis tersebut. Kalau misalnya salah satu di antara dua ini disampaikan, sama akan timpang juga. Kalau di satu majelis disampaikan janji-janji saja, semua kita pasti akan terlena. Tapi kalau kemudian di satu majelis disampaikan ancaman saja, maka dua kemungkinan. Orang yang ahli ibadah akan keras hatinya dalam menyikapi sebagian kaum muslimin para pelaku dosa besar, hingga mudah kemudian mengkafirkan kaum muslimin karena dia orang taat beragama. Tapi yang dia pelajari ancaman terus. Akhirnya sikapnya keras kepada sesama kaum muslimin. Itulah orang-orang khawarij. Tapi kalau misalnya yang mendengarkan ancaman terus adalah orang-orang pelaku kemaksiatan, kita sebutkan pada pertemuan kemarin, maka dia pasti menjadi orang yang berputus asa. Karena tidak pernah disampaikan kepadanya janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, hadis yang kita baca pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan janji. Dari sabda Nabi SAW, keutamaan untuk orang-orang yang menghadiri majlis ilmu, menghadiri majlis ta'lim di masjid atau musalla. Kalau misalnya di semua tempat mendapatkan keutamaan yang sama yang Nabi Muhammad sabdakan di hadis ini, maka penyebutan fi baitin min buyutillah tidak ada gunanya. Jika auditorium, gedung serbaguna, kajian yang di rumahan,
kemudian juga misalnya kajian online di studio, jika semuanya sama, maka penyebutan Nabi Muhammad di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah nggak ada gunanya. Karena dia ada gunanya, ada keutamaan yang khusus untuk majelis ta'lim di masjid atau musalla, maka tidak berlaku untuk tempat yang lain. Berkaitan dengan tempat-tempat yang lain kemudian mendatangkan manfaat, pasti tidak kita pungkiri. Lawa yang dibahas firman Allah kok, yang dibahas sabda Nabi Muhammad kok, pasti bermanfaat. Cuman keutamaan yang kita sebutkan pada kesempatan malam hari ini tidak didapatkan. Termasuk diantaranya yang online sekarang. Karena Anda di rumah, tidak ada masalah. Mungkin Anda berhalangan untuk hadir ke masjid, ada sesuatu dan lain hal, nggak ada masalah. Tapi Anda pasti dapat manfaat dan keutamaan yang lain. Tidak, 4 keutamaan yang kita akan bahas pada kesempatan malam hari. Di antaranya adalah keutamaan bagaimana malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bertebaran di muka bumi ini, mereka saling memanggil satu sama lain karena sedang menyaksikan Anda menuntut ilmu walaupun sedang online. Ya, kata Nabi Muhammad, Allah memiliki malaikat yang bertebaran di muka bumi. Mereka berebut mencari orang yang sedang menjalankan ketaatan. Dan jika mereka mendapatkannya, mereka akan saling memanggil satu sama lain. Halumu ila hajatikum. Ayo mari sini. Untuk hajat kalian. Untuk tujuan kalian. Kenapa kalian bertebaran di muka bumi. Ini loh. Ada orang sedang ikut pengajian. Walaupun pengajiannya di rumah. Di auditorium. Di gedung serbaguna. Atau online. Untuk yang ini double. Keutamaan ini hanya berlaku untuk yang menghadiri majlis ta'lim di masjid atau musala. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak barang siapa yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu. Jalan di sini bisa secara harfiah, Anda berjalan. Anda dari rumah jalan kaki ke masjid atau kemudian menggunakan alat transportasi. Dan ilmu yang dimaksudkan di sini kata Syaikhul Utsaimin, ilmu agama, ilmu syariat. Firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ketika ingin dilebarkan, ilmu-ilmu yang mendukung untuk memahami syariat. Bagaimana dengan ilmu duniawi? No problem. Dia ada keutamaan yang lain tapi bukan yang ini. Ilmu yang akan menunjukkan Anda jalan menggapai surga Allah hanya ilmu agama. Anda tahu firman Allah Subhanahu wa taala, tahu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu duniawi pasti bermanfaat, tidak kita pungkiri. Tapi bukan itu yang dimaksudkan dalam sabda Nabi Muhammad ini. Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, tentunya menuntut ilmunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan-tujuan duniawi yang lain. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya hanyalah setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Luruskan lagi niat untuk menuntut ilmu agar ilmunya bermanfaat. Mudah kita memahami ilmu yang disampaikan, mudah kita mengamalkan ilmu yang kita sudah pelajari, mudah kita mendakwakan ilmu yang sudah kita amalkan. Kenapa? Karena awalnya memang ikhlas. Bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Di Banjarmasin, mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Tapi tentunya ini kisah lama. Alhamdulillah sudah tidak terulang. Ada ikhwan dan akhwat, dan ini kasusnya berkali-kali dengan orang yang berbeda. Hadir ke pengajian itu adalah pengelabuan saja untuk pacaran. Ya. Chatting mereka satu sama lain, janjian mereka satu sama lain, tapi janjiannya bukan di bioskop, bukan di kafe, di masjid. Nanti pulangnya baru pacaran. Niat. Atau orang kemudian niatnya ketika hadir ke majelis ilmu, ke majelis ta'lim, ingin mencari jodoh. Anda akan dapatkan jodoh Anda. Tapi mungkin ilmunya tidak. Ketika Anda mendapatkan tujuan yang Anda inginkan, mungkin Anda akan berhenti dari masjid itu. Kenapa? Tujuan Anda sudah dapat.
Dan Anda akan mendapatkan orang yang sama. Ketika Anda mencari akhwat di pengajian, akhwat yang Anda dapatkan pun niatnya pasti sama, yaitu mencari ikhwan di pengajian. Dan gak balik ke pengajian, karena tujuannya sudah tercapai. Dapat suami, dapat istri, gak balik. Terjadikah? Terjadi di Banjarmasin. Mudahan gak pindah ke Pontianak, Palangkaraya. Mudahan gak pindah ke Pontianak. Keikhlasan sangat penting, ikhwan. Untuk apa kita menuntut ilmu? Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kemudian setelahnya kita ikhlas karena Allah belajar, tapi tak-taunya di masjid lah kemudian Allah pertemukan kita dengan jodoh kita, bonus. Ya. Anda rajin ke masjid, salat lima waktu, Anda rajin menghadiri majelis ta'lim, Anda diperhatikan oleh seorang bapak-bapak. Wah, rajin nih. Bukan 1-2 hari nih, 1-2 bulan, 3-4 bulan, Masya Allah. Selalu hadir lebih awal dibandingkan yang lain. Tak taunya dia marbot ya. Enggak, maksudnya bukan marbot ya. Wah, rajin nih anak muda nih. Dan pada bapak ini tersisa sedikit yakni bekas kegantengan ya. Oh, pokoknya bapak, artinya kalau orangnya seperti ini cantik lah anak perempuannya ya. Iya. Akhirnya Anda didekati oleh beliau. Setelah ini selesai pengajian atau setelah selesai sholat sunnah doa kemudian, Dek, iya Pak. Wah, ini sudah mulai berbunga-bunga nih. Kayaknya akan dapat bonus nih. Masih ada sisa kegantengan pada bapak ini. Pasti anaknya cantik nih. Saya perhatikan sudah lama ngaji ya. Iya Pak, alhamdulillah Pak ini. Ikhlas Pak, lillahi ta'ala. Gak usah ngomong juga ya. Aduh, Masya Allah. Sudah nikah Dek? Wah, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Sudah nikah Dek? Aduh, belum Pak. Wah, berharap bahwasanya nikah sama anak saya kan gitu ya. Kata bapaknya, sama Dek saya juga belum. Tanya bapaknya jomblo juga ya. Oke, ya, pertemuan para jomblo di masjid. Jamaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang meniti satu jalan, entah itu ke masjid, ke sekolah, ke kampus, universitas, tapi tujuannya nuntut ilmu agama, firman Allah, sabda Nabi Muhammad, atau semua ilmu yang untuk mendukung pemahaman firman dan sabda. Untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya jalan menuju surga dengan ilmu tersebut. Bisa pergi langsung ke majelis ta'lim, bisa online untuk zaman sekarang. Zaman dulu itu bisa lewat kaset ya. Kemudian yakni lewat CD, kemudian lewat radio, kemudian lewat satelit. Wah, berkembang terus. Subhanallah. Hingga sekarang yakni beberapa aplikasi di media sosial juga bisa menyiarkan secara langsung. Subhanallah. Mudah sekali nuntut ilmu di zaman kita sekarang ini. Tinggal kita mau atau tidak menaklukkan hawa nafsu kita untuk nuntut ilmu. Karena perlu kesabaran. Karena perlu kesabaran. Tidak mungkin ilmu Anda dapatkan seketika. Harus sabar. Sekali, 2 kali, 3, 4 kali terus. Dan materi kan berbeda-beda. Ada ustadz menyampaikan akidah, Anda belajar. Masalah ibadah, Anda belajar. Masalah adab dan akhlak, Anda belajar. Banyak, luar biasa. Luas sekali ilmu agama ini. Kalau tidak ikhlas dan tidak ada niat ingin mengangkat kebodohan dari diri sendiri, Anda akan futur, Anda akan berhenti. Tips ya, agar kemudian kita selalu istiqomah, cari teman yang juga menyemangati kita untuk nuntut ilmu. Selain ikhlas nuntut ilmunya, ketika ilmunya dapat diamalkan. Ketika sudah diamalkan, yuk pelan-pelan. Ketika Anda fahami betul-betul, dakwahkan. Sisanya cari teman yang mendukung ketaatan Anda. Dan terkadang teman-teman yang taat ini, terkadang teman-teman yang saleh ini, mungkin secara pergaulan kurang asik ya. Ya, Anda mungkin inginnya bercanda gitu ya, kemudian Anda lempar jokes, dia mungkin nggak nyambung.
Anda inginnya lempar jokes, dia nyambung, kemudian dia lempar jokes, kita juga makan. Enggak berlaku. Dia orang soleh. Terkadang kaku, terkadang enggak seru, terkadang enggak asik. Tapi itulah teman sejati. Kita diperintahkan untuk bersahabat dengan orang-orang yang demikian. Karena mereka lah teman sejati yang selalu menjaga kita. Salah kita diingatkan, tergelincir kita diselamatkan, terjerumus kita diangkat. Tapi orangnya nggak asik sebenarnya. Tapi dialah teman sejati, selalu mengingatkan pada kebaikan. Jadi bukan cuma nuntut ilmunya harus sabar. Kepada teman-teman yang, saya tidak mensucikan siapapun, semua kita berdosa. Kita menilai orang secara zahir. Anda dapat teman Anda saleh, subhanallah, pertahankan. Dialah teman sejati yang selalu mengingatkan Anda akan kebaikan, menjauhkan Anda dari keburukan. Belum sebutkan tadi subuh. Terkadang ketaatan yang kita lakukan itu betul-betul dukungan orang sekitar. Teman-teman sekitar kita yang kemudian menggiring kita selalu kepada kebaikan. Walaupun tentunya semuanya adalah kehendak Allah. Makna Rabb, Syekh As-Sa'di menyebutkan makna Rabb ketika menafsirkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabb maha memelihara. Kata beliau, pemeliharaan Allah itu dua. Ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum Allah pelihara semua makhluk. Manusianya, jinnya, binatangnya, muslimnya, kafirnya, Allah pelihara semuanya. Bagaimana caranya? Allah berikan mereka ilmu. Dengan ilmu tersebut mereka bisa mengais rizki Allah dengan caranya masing-masing. Umum Allah pelihara semua. Tapi ada pemeliharaan yang khusus yang hanya Allah berikan pada orang-orang yang beriman. Apa itu? Selalu digiring kepada kebaikan. Tidak bertemu teman kecuali yang baik. Tidak bertemu komunitas kecuali yang baik. Dan Anda tidak pernah merasa itu. Tapi Allah menghantarkan Anda selalu kepada kebaikan. Karena Allah memiliki satu nama dan sifat Al-Latif. Maha lembut, Anda tidak pernah merasa. Ketaatan yang Anda lakukan, ketaatan yang kita semua lakukan, alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah berikhtiar melakukannya. Allah kemudian melanjutkan sisanya. Tips untuk menjaga keistiqomahan teman-teman yang saleh. Maka barang siapa yang meniti satu jalan, di jalan tersebut dia nuntut ilmu agama, ilmu syar'i, Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala karena dia faham halal haram. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, mana perintah, mana larangan, tahu dia. Kenapa? Karena belajar. Mudah untuknya meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia tahu ilmunya. Kemudian keutamaan majelis ta'lim. Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid atau musalla. Ingat, ini spesifik keutamaan untuk yang menghadiri majelis ta'lim di masjid. Untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, tadarus. Kata Syekhul Utsaimin, praktek tadarus itu ada 3. Satu orang membaca, yang lain mengulangi. 2, satu orang membaca, yang lain menyambung. 3, satu orang membaca, yang lain mendengarkan. Persis majelis ta'lim kita sekarang. Itulah makna tadarus. Saling mempelajari di antara mereka. Dan keutamaan sama-sama mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda di antara keutamaan majelis ta'lim, yang ngisi pengajian, yang menghadiri pengajian, sama seperti berhaji. Tidak hadir di benak saya hadisnya sekarang, sebentar. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini keutamaan dan juga sebagai hadis pelipur lara. Mungkin untuk sebagian kita yang kemarin harusnya pergi haji tapi nggak jadi pergi, berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu." Rawahu Tabrani. Barang siapa yang pergi ke masjid dan dia tidak menginginkan kecuali untuk belajar ilmu, ingin menghadiri majelis ta'lim yang sedang Anda lakukan sekarang,
Au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan ilmu yang saya lakukan sekarang. Keutamaannya sama. Kata Nabi Muhammad SAW, kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatuh, maka pahala untuknya sama seperti 1 kali berhaji sempurna hajinya. Subhanallah. Tapi kata Imam Ibnu Hajar dan juga Imam An-Nawawi, tidak menggantikan kewajiban. Pahalanya setara tapi tidak menggantikan kewajiban. Kapan kemudian Anda, Allah luaskan rezeki, Allah berikan waktu, tetap Anda naik haji. Jadi tidak menggantikan kewajiban. Pak, sudah naik haji, Pak? Oh, tiap hari saya naik haji. Mana? Situ hadir majelis taklim? Nah, enggak kayak gitu caranya. Pahalanya besar, memotivasi kita untuk kemudian pian belajar, ulun mengajar. Dan kita diperintahkan Nabi Muhammad SAW, kalau ketemu dengan majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu, halaqah-halaqah zikir, itu untuk duduk. Dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi Muhammad SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah?" Qala, "Hilaqudz dzikr." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka duduklah. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga?" Kata Nabi Muhammad SAW, halaqah-halaqah zikir. Maksudnya majlis ta'lim. Anda harus paksa diri ini untuk menghadiri majlis ta'lim. Mau subuh silahkan, mungkin Anda bisanya menghadiri majlis ta'lim subuh, monggo. Mungkin ada majlis ta'lim di waktu duha, kalau di Banjarmasin untuk ibu-ibu biasanya waktunya duha, jam 9, jam 10 ada kajian khusus ibu-ibu, silahkan. Nanti ada lagi kemudian majlis ta'lim mungkin habis asar. Majelis ta'lim yang paling umum seperti sekarang habis maghrib, bismillah. Harus dilawan. Apalagi khususnya semua kita para kepala keluarga. Kita harus paham ilmu. Tugas kita berat, menyelamatkan anak kita dan istri kita dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kitanya tidak berilmu? Apalagi anak-anak di zaman sekarang, subhanallah. Mereka membaca sana sini, mereka nonton ini itu, terkadang timbul pertanyaan-pertanyaan. Ulun ingat sekali ya, anak ulun itu waktu itu masih TK 0 besar. Pertanyaan sudah seperti ini kepada ibunya. "Mak, kenapa Allah ciptakan iblis?" Saya waktu itu ada hadir tentunya di ruangan, tapi dia nanyanya ke istri saya. Istri saya ngasih kode, maksudnya ngasih kode ke saya, maksudnya jawabkan. Saya bilang, yang ditanyakan kamu, jawab. Gimana kalau misalnya ulun tidak ada di majelis? Masa kemudian kita janjikan nanti ya nunggu abah datang? Enggak, anak-anak ingin instan. Mereka ingin dapat jawaban saat itu. Itulah kenapa kita sebagai orang tua harus tahu. Itulah momen Anda menanamkan akidah pada anak, karena ketika Anda menanamkannya di waktu mereka bertanya, nancep di dirinya. Jangan sekalian rahmatullah, itulah kenapa kita para kepala keluarga harus menuntut ilmu. Harus dipaksa diri ini untuk menghadiri majelis ilmu. Kemudian, kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan berikut 4 keutamaan majelis ta'lim. Selain yang tadi, seperti orang berhaji 1 kali dan pahalanya sempurna. Berikut 4 keutamaan yang tidak berlaku untuk majelis ta'lim di luar masjid atau musalla. Tapi ingat, mereka juga punya keutamaan, tapi tidak 4 yang ini. Karena kalau sama saja, orang ya nggak usah ke masjid. Kenapa ini disebutkan di antara rumah-rumah Allah? Karena berbeda, spesial. Kata Nabi Muhammad SAW, ketentraman turun atas mereka. Majelis ta'lim itu menenteramkan, tenang. Bukankah Anda dapatkan sebagian orang saking tenangnya majelis ta'lim, dia akan tidur. Saking menenangkannya majelis ta'lim, terkadang bahkan baru innal hamdalillah. Saking tenangnya majelis ta'lim. Janji Nabi Muhammad dari Allah, ketentraman akan Anda dapatkan. Tenang, nyaman. Ketentraman yang Anda juga akan bawa pulang ke rumah.
Belum lagi kemudian kalau Anda ke masjid, baca doa pergi ke masjid yang minta cahaya itu loh. Allahumma ja'al fi qalbi nura, fi lisani nura, wa fi aini, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa an yamini nura, shimali. Doa ke masjid itu loh, ya Allah aku minta berikan pada lisanku cahaya, pandanganku, pendengaranku, depanku, kanan, kiri. Akhirnya Anda pulang dari majelis ta'lim membawa ketentraman dari Allah, juga membawa cahaya. Ya, turun kepada mereka ketentraman, rahmat meliputi mereka, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Subhanallah. Keutamaan demi keutamaan, cukup belum? Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, dan para malaikat mengitari mereka karena menghormati para penuntut ilmu. Disebutkan mereka mengepakkan sayapnya karena mereka menghormati para penuntut ilmu. Anda mungkin di dunia ini bukan siapa-siapa. Anda nggak pernah jadi bos. Anda bahkan mungkin hanya orang suruhan. Kemana-mana juga nggak ada orang kenal dengan Anda. Nggak ada yang manggil gitu. Pak, nggak ada, Anda nggak dikenal. Punya medsos juga, followernya cuma 3. Dikit. Bikin channel YouTube juga subscribernya ya 3 yang di Instagram tadi juga sama. Itu pun 3-3-nya adalah orang yang Anda pinjam duitnya. Dikit. Anda nggak terkenal. Tapi subhanallah, malaikat Allah hormat kepada Anda. Anda dikenal bukan di bumi. Anda dikenal di langit Allah subhanahu wa ta'ala, tempat mereka tinggal. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kata Nabi Muhammad SAW, inni ara ma la tarawun wa inni asma'u ma la tasma'un. Ini asma' ma la tasma'un wa inni ara ma la tarawun. Sesungguhnya aku mendengarkan sesuatu yang kalian tidak dengar, dan sesungguhnya aku melihat sesuatu yang kalian tidak lihat. Jadi Nabi mendengar dan melihat sesuatu, kita tidak melakukannya. Apa yang ingin beliau sampaikan? Tentang penuhnya langit Allah dengan malaikat. Kata Nabi Muhammad, "Atatis sama'u atan wa haqqa," atau haqqalah an taqitta. "Ma min mawdi arba'i asabin illa wa fihi malakun wad'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala." Sesungguhnya aku mendengar sesuatu yang kalian tidak dengar. Aku melihat sesuatu yang kalian tidak lihat. Langit Allah berbunyi. Atau itu adalah suara yang keluar dari keranjang yang diletakkan di atas unta. Kemudian ketika keranjang tersebut diisi barang yang penuh, maka dia mengeluarkan suara kepenuhan. Entah krek, entah ngik, terserah. Dia mengeluarkan suara. Itulah lafaz yang Nabi Muhammad gunakan pada sabda ini. Langit Allah berbunyi dan betul-betul berbunyi. Di langit Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada jarak antara ukuran 4 jari. Kecuali di sana ada satu malaikat Allah yang sujud meletakkan jidatnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Langit Allah itu penuh. Sepenuh itu langit Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah umumkan nama Anda di sana. Perhatikan keutamaan yang keempat. Wa dzakarahumullahu fi man inda. Sudahlah Anda dihormati oleh malaikat Allah karena Anda nuntut ilmu. Kemudian yang keempat, Allah akan sebutkan nama Anda di majlis para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. 7 lapis langit semuanya penuh sampai mengeluarkan suara, kata Nabi Muhammad, karena penuhnya langit Allah. Semua mereka tahu siapa Anda. Kenapa? Karena Anda hadir majlis ta'lim. Keutamaan yang selalu harus kita ingatkan untuk semua kita, agar kita bersemangat untuk kemudian menghadiri majelis ilmu dengan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan Nabi Muhammad SAW. Kita disuruh duduk di majelis ilmu, dan ketika kita datang ke masjid, niat kita bukan cuma salat tentunya, untuk menghadiri majelis ta'lim, pahala haji berlaku untuk kita. Dan 4 keutamaan ini, dan dibalik keutamaan-keutamaan yang lain. Bisa jadi ketika sholat, kemudian ada orang yang batal, Anda mengisi saf yang kosong, itu keutamaan yang lain. Atau Anda sholat di saf awal, keutamaan yang lain. Atau misalnya sholatnya sholat subuh, selesai sholat Anda ikut majelis salim sampai syuruk Anda sholat, keutamaan yang lain. Begitu banyak keutamaan itu dilakukan atau terjadinya di masjid.
Makanya rugi sekali kalau tidak pergi ke masjid. Ya, subhanallah. Kata Nabi Muhammad SAW, Innallaha wa malaikatahu la yusalluna ala man. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersalawat. Salawat dari Allah itu berarti pujian. Salawat dari malaikat itu berarti doa mereka untuk kita ampunan. Lilladzina yasudduna sufuf, untuk orang-orang yang mengisi saf yang kosong. Misal di antara kita ada yang batal, jangan nunggu yang lain yang maju atau malah mempersilahkan yang lain yang maju. Di hadapan kita orang batal, keluar dia langsung. Cuman jangan karena kajian ini akhirnya nanti Anda kemudian saling dorong-dorongan. Udah, oh ya, batal salatnya. Bersegeralah, isi yang kosong, isi saf awal. Lilladzina yusalluna fi sufufil awwal, disebutkan di hadis yang lain. Allah dan malaikatnya bersalawat. Berarti kalau salawat dari Allah itu pujian, salawat dari malaikat itu berarti adalah doa mereka ampunan kepada Allah untuk kita. Mereka mendoakan untuk kita ampunan. Untuk orang-orang yang salat di saf awal. Keutamaan demi keutamaan Anda dapatkan di masjid, tidak di tempat yang lain. Apalagi majelis ilmu, apalagi majelis ta'lim. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan, wa man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak bisa mempercepat amal tersebut. Anda mungkin keturunan raja, Anda mungkin keturunan ningrat, Anda bahkan mungkin ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Artinya nasab Anda mulia, keturunan raja. Kalau di Banjarmasin ada Gusti biasa nama depannya, ada Antung biasa nama depannya. Di Jawa mungkin ada Raden gitu ya. Kalau di Makassar mungkin ada Agus. Di sini apa Pak Reza? Hah? Syarif ya. Oh kalau Syarif sama Syarifah ahlul bait, habaib. Maksud ulun yang non Arab. Hah? Urai ya, urai. Itu laki apa perempuan atau dua-duanya? Oh dua-duanya. Karena kalau Gusti, yang belum tahu kalau Gusti itu, yakni di Banjarmasin itu nasalnya, dzurriyyahnya ke Raja Banjar yang laki-laki. Tapi kalau Antung itu ke istrinya, ke yang perempuan. Allah alam. Artinya nasab Anda mulia, Anda orang ternama, orang terpandang, apalagi Anda adalah seperti tadi, Syarif atau Syarifah, Habib atau Habaib biasa diistilahkan. Keluarga Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat jamaah, kemuliaan nasab itu erat hubungannya dengan kemuliaan ketakwaan. Nasab Anda mulia, tapi Anda lambat beramal, percuma nasab Anda. Apalagi kemudian Anda tidak beramal. Apalagi kemudian sebagian orang dia berlindung di balik kehabibannya, kemudian meninggalkan amal. Lah, siapa Anda? Nabi Muhammad saja masih beramal saleh. Kemuliaan nasab itu erat hubungannya dengan kemuliaan ketakwaan. Kalau Anda nasab Anda mulia dan Anda bertakwa, double, luar biasa. Itu yang kita harapkan. Tapi kalau kemudian Anda bertakwa, nasab Anda biasa-biasa saja. Bukan orang ningrat, bukan keturunan raja, bukan yakni keluarga Nabi Muhammad SAW, bukan. Biasa saja. Bahkan mungkin kita nggak tahu zuriyah kita sampai kemana. Kayak ulun misalnya. Ulun cuma tahu sampai kakek ketiga doang. Bapak saya Anwar Lutfi, kakek saya Amir Hasan, kemudian ayahnya kakek saya Utuh Anam. Sampai situ doang. Saya nggak bisa telusuri lagi. Apakah marga saya Tan? Saya nggak tahu. Apakah marga saya Chen? Saya nggak tahu. Bisa jadi marga saya Kongguan, bisa jadi. Tahu saya. Enggak. Atau Mayora ya. Biskuit itu ya. Enggak tahu saya. Subhanallah. Jadi kalau Anda nasabnya biasa-biasa saja, tapi subhanallah Anda bertakwa, Anda mulia. Inna akramakum indallahi atqakum, semua kita hafal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Apalagi Anda setelah bertakwa, Anda ahlul bait. Anda bertakwa, Anda keturunan raja.
Anda bertakwa, Anda darah biru. Ya, kan istilah lainnya darah biru ya. Karena kalau hijau itu alien ya. Ya, kalau yang sering bisulan itu darah kotor ya. Subhanallah. Jadi kemuliaan nasab itu erat hubungannya dengan kemuliaan ketakwaan. Nasab Anda mulia, Anda tidak bertakwa, nasab Anda nggak ada gunanya. Anda biasa-biasa saja, tapi Anda bertakwa, Anda mulia. Gimana kalau Anda sudahlah nasabnya bagus, kemudian Anda bertakwa, double. Kita yang bukan, yakni keluarga Nabi Muhammad SAW, kita wajib menghormati, memuliakan, mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Itu kewajiban. Itu prinsip Ahlus Sunnah. Tapi siapa yang soleh di antara mereka? Yang soleh di antara mereka, mereka berhak mendapatkan penghormatan dari kita, kecintaan dari kita, pemuliaan dari kita. Mereka berhak mendapatkan itu dari kita yang bukan Arab ini. Arab secara ras lebih utama, tapi secara individu non-Arab pun bisa lebih mulia. Itulah kenapa Nabi kita Muhammad SAW, yakni dari Arab. Pilihan luar biasa Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting ya. Jangan sampai seorang bersembunyi di balik nasabnya yang mulia, tapi dia meninggalkan amal. Nabi Muhammad sudah ngomong, yang lambat amalnya, nasabnya tidak bisa mempercepat. Lambat ya lambat aja, apalagi Anda tidak beramal. Terkadang sikap kita juga sebagian kaum muslimin menghadapi saudara kita kaum muslimin, tapi mereka adalah ahlul bait atau habaib berlebihan. Berlebihan, nggak boleh. Hingga meyakini mereka tahu perkara gaib, hingga meyakini mereka bisa kemudian memiliki kaflingan surga, itu berlebihan. Memuliakan mereka wajib, menghormati mereka wajib, mencintai mereka wajib. Itu pesan Nabi Muhammad. Itu pesan Nabi Muhammad, itu prinsip Ahlus Sunnah tentang Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Tapi siapa yang kita berikan kepadanya penghormatan, pemuliaan, kecintaan? Yang soleh di antara mereka, bukan yang tidak soleh. Yang nggak sholat, ya kita nggak hormati dong. Bukannya ahli maksiat, kita nggak hormati. Jangan berlindung di balik kata-kata syarif. Di Amerika juga banyak tuh syarif. Itu syarif ya. Itu syarif. Sorry. Hari gini masih pelesetan ya. Iya. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, yang lambat amalnya, nasabnya tidak bisa mempercepat. Maka beramallah, bersegeralah. Kalau Anda nasab Anda biasa-biasa saja, Anda cepat beramal, Anda bertakwa, nih, Anda mulia di sisi Allah. Kata Nabi Muhammad, la fadla li arabin ala a'jamin, wa la a'jamin ala arabin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan orang yang Arab dibandingkan non-Arab, yang non-Arab dibandingkan yang Arab, kecuali dengan ketakwaan. Makanya siapapun di antara pian misalnya, tadi saya lihat ada beberapa nih, matanya gede, hidungnya mancung, Arab lah ya. Kalau Anda sudah memiliki darah itu, Anda sudah memiliki satu kemuliaan sebenarnya. Tapi ingat, kemuliaan nasab Anda itu harus erat hubungannya dengan ketakwaan. Makanya kita sangat iri kepada sebagian kita kaum muslimin. Sudahlah mereka nasabnya luar biasa mulia, soleh pula. Ya Allah, itu luar biasa. Dan asatidzah kita kan banyak ya. Asatidzah kita banyak. Yang ba salamah, yang ba wazir, ya, semua Arab. Bahkan yang saya tahu Bawazir itu harusnya Habib. Ya, Bawazir itu nasalnya itu sampai kepada Abbas, dan saya tidak salah. Ya, walaupun dia Arab dari negeri Yaman, tapi dia nasalnya sampai kepada Abbas. Tapi orang anggap seperti orang keturunan Yaman biasa, enggak, harusnya dia adalah Syarif atau Habib. Jadi terkadang yakni mereka biasa saja, kita memuliakannya berlebihan, akhirnya mereka terfitnah. Kita ketemu cium tangan bolak-balik, nanti minta banyu, banyak banyu di warung. Kalau Anda ingin tabarruk, nyari berkah kepada sosok seseorang yang soleh, itu tuntut ilmunya. Karena mencari berkah kepada Allah pada sosok seseorang dengan sesuatu yang terpisah dari tubuhnya langsung, itu hanya boleh kepada Rasulullah. Para sahabat berebut bekas air wudhu beliau, para sahabat berebut air liur beliau, para sahabat, ya, itu hanya berlaku untuk Nabi Muhammad. Sepeninggal Nabi Muhammad, para sahabat tidak melakukannya ke Abu Bakar. Para sahabat tidak melakukannya pada Umar.
Karena hanya pada Nabi Muhammad boleh tabarruk nyari berkah ke sosok Nabi Muhammad langsung. Selain itu nggak boleh. Tapi bisa kita mencari berkah kepada Allah lewat orang saleh, tuntut ilmunya. Terkadang sikap kita berlebihan. Habib, kawan minta banyu, dijolong sediin banyu. Berapa Habib? 3 juta ya. Aqua botol 3 juta. Iya, saya pernah tahu di Banjarmasin. Dia punya marga itu dimiliki oleh para habib. Ulun sebutkan saja Al-Habsyi misalnya. Tapi saya lihat orangnya, ini matanya nggak gede-gede amat, hidungnya kayaknya nggak mancung-mancung amat. Lalu ada sebagian jamaah yang bertanya, "Dasal Al-Habsyi Anda ini dari mana?" "Enggak, saya bukan Arab, orang saya yang menamakan." "Enggak boleh Anda pasang-pasang marga di belakang nama Anda yang bukan orang tua Anda." Kalau ulun tadi kan bercanda. Enggak boleh kemudian gitu misalnya Khairullah Anwar Lutfi Li. Enggak boleh. Enggak ada hubungannya saya sama Jet Li. Haram menisbatkan diri kepada bukan ayah kita. Jadi ketahuinya ketika dilusuri Arab aja bukan, karena kelihatan. Enggak bisa dipungkiri, face Arab itu enggak bisa dipungkiri. Dari matanya, dari hidungnya kelihatan. Jadi ada orang yang terkadang memanfaatkan bodohnya kita ini loh. Mentang-mentang dia punya face Arab sedikit, padahal bukan Arab misalnya, pakai sorban dia, pakai gamis dia, membodohi orang-orang. Kalau Anda ingin bantu orang, ini untuk yang original Habib ya. Anda ingin bantu orang, misalnya dengan air ruqyah, bacakan air itu ruqyah mungkin dengan surah Al-Fatihah, kasih free aja, ngapain kemudian pakai bayaran? Bahkan semua kita insya Allah bisa meruqyah air itu sendiri. Bacakan Al-Fatihah tanpa ditiup, minum. Caranya diminum, bukan diciprat-cipratkan, bukan disiramkan ke toko. Nah. Diminum, dan kita bisa melakukannya sendiri. Anda kurang mantap dengan iman Anda, oke, boleh. Datang ke orang soleh, ruqyahkan Pak, boleh. Enggak ada masalah. Tapi terkadang ini diakal-akali. Berapa Habib? Kitanya nanya harga sih, itu bodohnya kita. Padahal dia pengen ngasih gratis bisa juga ya. Berapa Habib? 5 juta lah. 5 juta. Akhirnya jadi bisnis. Iya dong. Yang tadi dapat dia kena 5 juta, mengiklankan lain, nyawa hendak laris kaya. Kamu ingin laris dagangan kamu? Saya punya itu kenalan Habib. 15 juta aja. Mau langsung jadi calo. Calo, sambel itu Pak, calo. Sambel tadi malam namanya calo ya. Iya. Subhanallah. Jadi seperti itu ya, saya tutup ya. Barang siapa yang amalnya lambat, kata Nabi Muhammad, nasabnya tidak bisa mempercepat. Nasab Anda mulia, itu erat hubungannya dengan ketakwaan. Nasab Anda mulia, Anda bertakwa, luar biasa. Anda biasa-biasa saja dan Anda kemudian bertakwa, Anda mulia. Tapi nasab Anda mulia, tapi kemudian Anda tidak beramal, maka percuma nasab Anda. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah bermanfaat, salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minta waktu 2 menit. 2 ya. 2 menit aja. Ya mungkin lebar 5 lah. Satu pertanyaan. Mohon nasihatnya Ustadz agar kita sebagai seorang anak bisa lebih berbakti, memperhatikan kedua orang tua dan lebih bersabar lagi atas mereka. Gampang. Ya. Anda harus membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah menerangkan kehamilan seorang ibu itu beratnya luar biasa. Anda juga harus baca bagaimana dulu seorang tabi'i, dia gendong emaknya dari Yaman, dia gendong emaknya untuk hajian ke Mekah. Sampai ke Mekah, ketika tawaf, dia ketemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia bertanya, "Wahai Abdullah bin Umar bin Khattab, cukupkah perbuatan baikku ini kepada orang tua? Aku," kasarnya kalau bahasa kita, "nih pinggang saya mau patah nih. Saya gendong ibu saya dari rumah nih sampai sini." Apa jawab beliau? Ya, apa jawab beliau? "Satu helaan nafas ibumu ketika melahirkanmu tidak bisa kamu balas. Dan ibu itu menghela nafas berkali-kali, ngeden itu berkali-kali. Satu helaan nafas dia ketika ngeden untuk melahirkan kita, itu nggak bisa kita bayar. Jadi perlu kesabaran yang ekstra. Mungkin sekarang mereka tua, tugas kita kemudian untuk menjaga mereka, mengurus segala sesuatu yang mereka butuhkan. Mereka dulu melahirkan kita, mau mati.
Dan kata Nabi Muhammad, la yajzi waladun walidan illa ayyajidu mamlukan fayashtarihi fayu'tikahu. Saya tutup dengan ini. Nabi Muhammad berikan permisalan mustahilnya kita membalas kebaikan kedua orang tua. Kata beliau, tidaklah seorang anak bisa membalas kebaikan orang tua hingga, ada kesempatan nih, hingga dia dapati kedua orang tuanya jadi budak, dia beli dan dia bebaskan. Inilah contoh mustahilnya. Anda dapati kedua orang tua Anda jadi budak, Anda beli dan Anda bebaskan. Mungkin contoh ini untuk sekarang masih jauh, tapi nanti perbudakan akan ada kembali. Berdasarkan sinyal sabda Nabi Muhammad SAW. Antalidal amatu rabbata, seorang budak wanita melahirkan anak juragannya, oke? Tapi ini contoh mustahil. Kenapa? Anda ketika terlahir dari orang tua yang budak, Anda jadi budak. Dan Anda kalau ingin membebaskan diri Anda harus bayar, yakni mukatabah, bayar ke juragan. Celakanya, hak juragan untuk tidak memberikan gaji pada masa perbudakan. Anda mau bayar pakai apa? Juragan, saya ingin mukatabah, saya ingin jadi orang yang bebas. Boleh. Berapa juragan bayarnya? Untuk zaman sekarang misalnya 100 juta. Kamu duit dari mana? Saya gaji aja enggak. Ya juga ya. Iya. Itu kalau dikasih izin. Gimana kalau juragan, saya ingin jadi orang bebas? Enggak bisa. Enggak boleh. Kamu budak saya. Kamu kerja sama saya. Saya kasih makan, syukur kamu. Ini kalau misalnya dapat punya juragan yang baik, duitnya pun dari mana? Oke, dapat juragan luar biasa baik, kita dapat gaji. Kadang enggak cukup juga. Oke, luar biasa kita dapat juragan baik, gajinya besar. Ketika kita bebas, bisa jadi orang tua kita di juragan yang lain. Ketika kita ingin membebaskannya, juragan, saya ingin membebaskan ibu saya. Enggak boleh, selesai. Contoh yang mustahil yang Nabi Muhammad buat sebenarnya. Hingga kamu dapati kedua orang tua mau jadi budak, kamu beli dan kamu bebaskan. Itu contoh mustahil. Maksudnya, kamu nggak bisa balas kebaikan orang tuamu. Motivasi yang bagaimana yang Anda inginkan untuk berbakti pada orang tua? Syukur. Wallahu a'lam bishawab, khususnya ibu ya. Bapak juga sama ya. Ya, karena kedua orang tua kita lah kita hadir ke muka bumi. Cukup. Maka bersabarlah dalam mengurus mereka yang masih punya orang tua. Dua-duanya atau salah satunya maksimalkan. Jangan menjadi orang yang mendapatkan doa celaka dari Jibril. Syaqiya 'abdun adraka walidayhi aw a'dahuma falam yubirra bihima aw walam yudkhilahul jannah. Kata Nabi Muhammad SAW, Jibril berkata, celaka seorang hamba, raghima anfum ri'in, tersungkurlah seorang di atas hidungnya, nyungseplah seseorang, kata Jibril. Siapa? Yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup tapi tidak membuat dia masuk surga. Kenapa? Enggak berbakti. Atau di hadis yang lain, walam yubirra bihima, dan dia tidak sempat berbakti pada orang tuanya. Bukan durhaka. Kita nggak bahas durhaka loh ya. Anda nggak sempat berbakti. Orang tua Anda tidak menyebabkan Anda masuk surga. Itu didoakan celaka oleh Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad. Yang mendoakan pimpinannya malaikat, yang mengaminkan pimpinannya Nabi dan Rasul. Kurang apa? Mustajab tuh doa. Makanya sengsara orang yang kemudian na'udzubillah durhaka kepada kedua orang tua. Berbaktilah. Dan itu wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selalu digandengkan dengan sembahlah Allah, baktilah pada orang tua. Selalu digandeng. Sama seperti sering digandengnya dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, mesti. Jadi sembahlah Allah, baktilah pada orang tua. Selalu digandeng karena pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kenali keutamaan berbakti pada orang tua cukup untuk memotivasi Anda untuk berbakti kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kita semangat untuk belajar, untuk mengajar karena keutamaannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, terima kasih untuk semua jamaah yang meluangkan waktunya untuk hadir. Semua teman-teman media, kru, dan juga tentunya wabil khusus para panitia kajian. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua usaha Anda semuanya dan kemudian kesolidan ini yang berlanjut sampai nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.